Selamat pagi Pak Budi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas proyek mengenai alur CPOB, bangunan dan tata ruang sediaan solid. Anggota kelompok kami terdiri dari Cindy Oktaviana Putri NIM 1816, Hendrik Cahaya Perkasa NIM 18017, Rafindra Arbi Putra NIM 18018, Gusti Ayuma Dewi Diari NIM 18019 dan B. Karina Sekar Maheswari NIM 18020. Adapun prinsip bangunan dan tata ruang sediaan solid. Bangunan untuk pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan produksi yang besar. Tata letak dan desain suatu ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil risiko terjadinya kekeliruan, pencemaran, dan kesalahan lain, serta memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan penumpukan debu dan kotoran, dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu suatu obat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk bangunan produksi sediaan solid. Hal yang perlu diperhatikan seperti letak bangunan. Hendaklah sedemikian rupa untuk menghindarkan pencemaran dari lingkungan sekelilingnya, seperti pencemaran dari udara, tanah, dan air, serta dari kegiatan industri lain yang berdekatan. Apabila letak bangunan tidak sesuai, hendaklah diambil tindakan pencegahan yang efektif terhadap pencemaran tersebut. Kedua, bangunan dan fasilitas hendaklah didesain, dikonstruksi, dilengkapi dan dirawat sedemikian agar memperoleh perlindungan maksimal terhadap pengaruh cuaca, banjir, rembesan dari tanah, serta masuk dan bersarang serangga, burung, binatang pengerat, kutu atau hewan lain. Hendaklah tersedia prosedur khusus untuk pengendalian binatang pengerat dan hama. Selanjutnya, bangunan dan fasilitas hendaknya dirawat dengan cermat, dibersihkan dan bila perlu didisinfeksi sesuai dengan prosedur terinci. Lalu selanjutnya catatan pembersihan dan desinfeksi hendaklah disimpan. Seluruh bangunan dan fasilitas termasuk area produksi, laboratorium, area penyimpanan, koridor, dan lingkungan sekeliling bangunan hendaklah dirawat dalam kondisi bersih dan rapi. Kondisi bangunan hendaklah ditinjau secara teratur dan diperbaiki di mana perlu. Perbaikan serta perawatan bangunan dan fasilitas hendaklah dilakukan hati-hati agar kegiatan tersebut tidak mempengaruhi mutu obat. Tenaga listrik, lampu penerangan, suhu, kelembaban, dan ventilasi hendaklah tepat agar tidak mengakibatkan dampak yang merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap produk selama proses pembuatan dan penyimpanan, atau terhadap ketepatan atau ketelitian fungsi dari peralatan. Selanjutnya, tata ruang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari tata ruang yaitu desain dan tata letak ruang hendaklah memastikan yang pertama, kompatibilitas dengan kegiatan produksi lain yang mungkin dilakukan di dalam sarana yang sama atau sarana yang berdampingan. Lalu yang kedua, pencegahan area produksi dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas umum bagi personil dan bahan atau produk, atau sebagai tempat penyimpanan bahan atau produk selain yang sedang diproses. Tindakan pencegahan hendaklah diambil untuk mencegah personil yang tidak berkepentingan masuk. Area produksi, area penyimpanan, dan area pengawasan mutu tidak boleh digunakan sebagai jalur lalu lintas bagi personil yang tidak bekerja di area tersebut. Selanjutnya, untuk tata ruang sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu area penimbangan, area produksi, area penyimpanan, area pengawasan mutu, dan sarana pendukung. Area penimbangan. Penimbangan bahan awal dan perkiraan hasil nyata produk dengan cara penimbangan hendaklah dilakukan di area penimbangan terpisah yang didesain khusus untuk kegiatan tersebut. Area ini dapat menjadi bagian dari area penyimpanan atau area produksi. Area produksi. Kontaminasi silang hendaklah dicegah untuk semua produk melalui desain dan pengoperasian fasilitas pembuatan yang tepat. Tindakan pencegahan kontaminasi silang hendaklah sepadan dengan risikonya. Prinsip manajemen risiko mutu hendaklah digunakan untuk menilai dan mengendalikan risiko, tergantung dari tingkat risiko. Mungkin diperlukan bangunan fasilitas dan
peralatan yang terdedikasi untuk kegiatan pengolahan dan atau pengemasan guna mengendalikan risiko dari beberapa obat. Tata letak ruang produksi sebaiknya dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan kegiatan produksi dilakukan di area yang paling berhubungan mengikuti urutan tahap produksi dan menurut kelas kebersihan yang dipersyaratkan. Kemudian mencegah kesesakan dan ketidakteraturan, dan memungkinkan komunikasi dan pengawasan yang efektif. Luas kerja dan area penyimpanan bahan atau produk yang sedang dalam proses hendaklah memadai untuk memungkinkan penempatan peralatan dan bahan secara logis, sehingga dapat memperkecil risiko terjadi ketidakjelasan antara obat atau komponen obat yang berbeda, mencegah kontaminasi silang, dan memperkecil risiko terlewat atau salah melaksanakan langkah proses pengolahan atau pengawasan. Permukaan dinding, lantai, dan langit-langit bagian dalam ruangan di mana terdapat bahan baku dan bahan pengemas primer, produk antara atau produk ruahan yang terpapar ke lingkungan, hendaklah halus, bebas retak, dan sambungan terbuka, tidak melepaskan partikulat, serta memungkinkan pelaksanaan pembersihan yang mudah dan efektif. Konstruksi lantai di area pengolahan hendaklah dibuat dari bahan kedap rembesan, permukaan rata, dan memungkinkan pembersihan yang cepat serta efisien apabila terjadi tumpahan bahan. Sudut antara dinding dan lantai di area pengolahan hendaklah berbentuk lengkungan. Pipa, fitting lampu, titik ventilasi, dan instalasi layanan lain hendaklah didesain dan dipasang serupa untuk menghindarkan pembentukan ceruk yang sulit dibersihkan. Untuk kepentingan pemeliharaan, sedapat mungkin hendaklah dapat diakses dari luar area produksi. Pipa yang terpasang di dalam ruangan tidak boleh menempel pada dinding, tetapi digantungkan dengan menggunakan siku-siku penyangga berjarak cukup dari dinding untuk memudahkan pembersihan menyeluruh. Instalasi rangkap atap, pipa, dan saluran udara yang terpapar ke dalam ruangan hendaklah dihindarkan. Apabila tidak terhindarkan, maka prosedur dan jadwal pembersihan instalasi tersebut hendaklah dibuat dan diikuti. Lubang udara masuk dan keluar, serta pipa-pipa dan salurannya hendaklah dipasang sedemikian rupa untuk mencegah kontaminasi terhadap produk. Saluran pembuangan air hendaklah cukup besar, didesain dan dilengkapi parit perangkap untuk mencegah alir balik. Sedapat mungkin saluran terbuka dicegah, tetapi bila perlu hendaklah dangkal untuk memudahkan pembersihan dan disinfeksi. Area produksi hendaklah diventilasi secara efektif dengan menggunakan fas pengendali udara, termasuk filter udara dengan tingkat efisiensi yang dapat mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang, pengendali suhu, dan bila perlu, pengendali kelembapan udara sesuai kebutuhan produk yang diproses dan kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan dan dampaknya terhadap lingkungan luar pabrik. Area produksi hendaklah dipantau secara teratur, baik selama ada maupun tidak ada kegiatan produksi, untuk memastikan pemenuhan terhadap spesifikasi desain. Kebersihan ruang atau area untuk pembuatan obat didasarkan pada jumlah partikulat udara dan jumlah maksimum mikroba udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan. Kelas kebersihan tersebut hendaklah disesuaikan dengan tingkat risiko terhadap produk yang dibuat. Area di mana dilakukan kegiatan yang menimbulkan debu, misalnya pada saat pengambilan sampel, penimbangan bahan atau produk, pencampuran dan pengolahan bahan atau produk, pengemasan produk kering, memerlukan sarana peminjam khusus untuk mencegah kontaminasi silang dan untuk memudahkan pembersihan. Fasilitas pengemasan obat hendaklah didesain secara khusus dan ditata sedemikian rupa untuk mencegah kecampur bauran atau kontaminasi silang. Area penyimpanan. Area penyimpanan hendaklah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan dengan rapi dan teratur berbagai macam bahan dan produk seperti bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, produk jadi, produk dalam status karantina, produk yang telah diluluskan, produk yang ditolak,
produk yang dikembalikan atau produk yang ditarik dari peredaran. Area penyimpanan hendaklah didesain atau disesuaikan untuk menjamin kondisi penyimpanan yang baik. Secara khusus, area tersebut hendaklah bersih, kering, mendapat pencahayaan yang cukup, serta suhunya dipertahankan dalam batas yang ditetapkan. Apabila kondisi penyimpanan khusus, misal seperti suhu dan kelembapan, dibutuhkan, kondisi tersebut hendaklah disiapkan, dikendalikan, dipantau, dan dicatat di mana yang diperlukan. Area penerimaan atau pengiriman barang hendaklah dapat memberikan perlindungan bahan dan produk terhadap cuaca. Area penerimaan hendaklah didesain dan dilengkapi dengan peralatan yang sesuai untuk kebutuhan pembersihan wadah barang masuk bila diperlukan sebelum dipindahkan ke tempat penyimpanan. Apabila status karantina dijamin dengan cara penyimpanan di area terpisah, maka area tersebut hendaklah diberi penandaan yang jelas dan akses ke area tersebut terbatas bagi personel yang berwenang. Sistem lain untuk menggantikan sistem karantina barang secara fisik hendaklah memberi pengamanan yang setara. Disediakan area terpisah dengan lingkungan yang terkendali untuk pengambilan sampel bahan awal. Apabila kegiatan tersebut dilakukan di area penyimpanan, maka pengambilan sampel hendaklah dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah kontaminasi atau kontaminasi silang. Prosedur pembersihan yang memadai bagi ruang pengambilan sampel hendaklah tersedia. Area terpisah dan terkunci hendaklah disediakan untuk penyimpanan barang dan produk yang ditolak atau yang ditarik kembali atau dikembalikan. Bahan aktif berpotensi tinggi dan bahan radioaktif, narkotik, obat berbahaya lain, dan zat atau bahan yang mengandung risiko tinggi terhadap kebakaran atau ledakan hendaklah disimpan di area yang terjamin keamanannya. Obat narkotika dan obat berbahaya lain hendaklah disimpan di tempat terkunci. Bahan pengemas cetak merupakan bahan yang kritis karena menyatakan kebenaran obat menurut penandaannya. Perhatian khusus hendaklah diberikan dalam penyimpanan bahan ini agar terjamin keamanannya. Bahan label hendaklah disimpan dan di tempat terkunci. Selanjutnya, area pengawasan mutu. Laboratorium pengawasan mutu hendaklah terpisah dari area produksi. Area pengujian biologi, mikrobiologi, dan radiostop hendaklah dipisahkan satu dengan yang lain. Laboratorium pengawasan mutu hendaklah didesain sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Luas ruangan hendaklah memadai untuk mencegah pencampur baruan dan kontaminasi silang. Hendaklah disediakan tempat penyimpanan dengan luas yang memadai untuk sampel, baku pembanding, bila perlu dengan kondisi suhu terkendali, pelarut, pereaksi, dan catatan. Suatu ruangan yang terpisah mungkin diperlukan untuk memberi perlindungan instrumen terhadap gangguan listrik, getaran, kelembapan yang berlebihan, dan gangguan lain, atau bila perlu, mengisolasi instrumen. Desain laboratorium hendaklah memperhatikan kesesuaian bahan konstruksi yang dipakai, ventilasi, dan pencegahan terhadap asap. Pasokan udara ke laboratorium hendaklah dipisahkan dari pasokan ke area produksi. Hendaklah dipasang unit pengendali udara yang terpisah untuk masing-masing laboratorium biologi, mikrobiologi, dan radioisotop. Selanjutnya adalah sarana pendukung. Yang pertama, ruang istirahat dan kantin hendaklah dipisahkan dari area produksi dan laboratorium pengawasan mutu. Kemudian, fasilitas untuk mengganti pakaian kerja, membersihkan diri dan toilet hendaklah disediakan dalam jumlah yang cukup dan mudah diakses. Untuk toilet tidak boleh berhubungan langsung dengan area produksi atau area penyimpanan. Sedangkan ruang ganti pakaian untuk area produksi hendaklah berada di area produksi, namun terpisah dari ruang produksi. Selanjutnya, sedapat mungkin, letak bengkel perbaikan dan pemeliharaan peralatan terpisah dari area produksi. Apabila suku cadang, aksesori mesin, dan perkakas bengkel di area produksi, hendaklah disediakan ruangan atau lemari khusus untuk penyimpanan alat tersebut. Dan yang terakhir, sarana pemeliharaan hewan hendaklah diisolasi dengan baik terhadap area lain dan dilengkapi pintu masuk terpisah yang digunakan untuk akses hewan, serta fasilitas pengendali udara yang terpisah. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami acu.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan.